Halo sahabatku, selamat datang kembali di channel Kita Bercerita. Kali ini akan menceritakan tentang... Dasar wanita udik! Aku sudah memilih Selina. Pergi dari rumahku. Baik mas, tapi setelah ini jangan pernah menyesali pilihanmu. Kamu mengancamku. Bukan. Aku hanya sedang merobek sesuatu yang akan mengubah hidupmu. Tapi setelah ini jangan pernah menyesali pilihan. Pergi kamu! Dasar wanita kampungan. Diludahi suami tepat di wajahku. Dasar wanita udik. Ia memilih pelakor. Detik itu juga kurobek surat wasiat. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar, dari kota mana saja kalian berasal. Jangan lupa tekan like dan subscribe, agar channel ini bisa berkembang, dan bisa memberikan cerita yang lebih menarik lagi. Jangan sesali keputusanmu, Raka. Itulah kalimat yang suatu hari akan membuat seorang suami kehilangan hampir semua yang selama ini ia banggakan. Namun saat itu, Raka belum tahu apa-apa. Ia juga belum tahu bahwa perempuan yang selama bertahun-tahun ia anggap terlalu sederhana untuk berdiri di sampingnya, ternyata menyimpan sebuah rahasia besar. Rahasia yang berkaitan dengan keluarganya. Dan semuanya bermula dari sebuah rumah tangga yang pada awalnya terlihat begitu bahagia. Pagi itu, Diandra berdiri di dapur rumah mereka. Tangannya sibuk menyiapkan sarapan untuk Raka. Seperti biasa, ia memastikan semuanya tersedia sebelum suaminya berangkat bekerja. Telur dadar kesukaan Raka sudah berada di atas meja. Kopi hitam tanpa gula juga sudah disiapkan. Diandra tersenyum kecil ketika mendengar suara langkah dari arah kamar. "Mas Raka, sarapannya sudah siap," panggil Diandra. Raka keluar dengan mengenakan kemeja putih dan celana bahan hitam. Penampilannya terlihat rapi, jauh berbeda dengan beberapa tahun lalu, ketika ia masih berangkat bekerja dengan kemeja sederhana dan sepatu yang mulai rusak. Raka hanya melirik meja makan. "Aku nggak sempat sarapan." Diandra menoleh. "Kenapa? Biasanya Mas selalu sarapan dulu." "Ada meeting." Jawaban itu terdengar singkat. Diandra terdiam sejenak. "Kalau begitu, aku bungkuskan saja." "Tidak perlu." Raka mengambil ponselnya. Matanya terus tertuju pada layar. Bahkan ketika Diandra berdiri tidak jauh darinya. Dulu, Raka selalu menyempatkan diri berbicara dengannya sebelum berangkat. Sekarang, bahkan untuk sekadar menatap wajah istrinya pun seperti tidak punya waktu. "Mas, apa? Pulangnya malam lagi?" Raka menghela napas. "Aku nggak tahu." Diandra mencoba tersenyum. "Baik." Raka langsung pergi. Pintu rumah tertutup. Diandra masih berdiri di tempatnya. Ia memandangi kursi kosong di meja makan. Ada sesuatu yang berbeda dari Raka. Perubahan itu sebenarnya sudah terasa sejak beberapa bulan terakhir. Dulu, ketika usaha Raka masih kecil, Diandra adalah orang yang selalu berada di sampingnya. Ketika Raka pulang larut malam karena mengurus pelanggan, Diandra menunggunya. Ketika bisnisnya hampir bangkrut, Diandra menjual beberapa perhiasan miliknya agar Raka bisa membayar utang. Ketika Raka tidak percaya diri, Diandra yang selalu berkata bahwa suaminya pasti berhasil. Dan benar, perlahan, usaha Raka berkembang. Rumah mereka semakin besar. Mobil mereka semakin mewah. Lingkungan pergaulan Raka pun berubah. Namun anehnya, semakin tinggi kehidupan Raka, semakin jauh pula jaraknya dari Diandra. Diandra masih perempuan yang sama. Ia tidak suka memakai barang mahal. Ia tidak pernah memaksakan diri mengikuti pesta-pesta mewah. Ia lebih nyaman mengenakan pakaian sederhana dan mengurus rumah. Awalnya Raka menyukai kesederhanaan itu. Tetapi sekarang, sepertinya ia mulai malu memiliki istri seperti Diandra. Sore harinya, Diandra sedang merapikan ruang keluarga ketika ponsel Raka yang tertinggal di atas meja tiba-tiba bergetar. Satu pesan masuk. Diandra tidak berniat membacanya. Namun nama pengirimnya membuat tangannya berhenti. Selina. Diandra mengenal nama itu. Selina adalah salah satu perempuan yang beberapa kali disebut Raka dalam percakapan tentang pekerjaannya. Pesan itu singkat. "Aku sudah menunggumu. Jangan lupa malam ini." Jantung Diandra berdegup lebih cepat.
Ia menatap layar ponsel itu cukup lama. Tidak ada kata-kata mesra. Tidak ada pengakuan. Hanya satu pesan sederhana. Tetapi entah mengapa, perasaan Diandra mengatakan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Ia meletakkan kembali ponsel tersebut. Tidak mungkin, gumamnya. Diandra mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Mungkin Selina hanya rekan kerja. Mungkin ada urusan bisnis. Mungkin ia hanya terlalu curiga. Malamnya, Raka pulang hampir tengah malam. Diandra masih menunggunya. "Mas." Raka membuka jasnya. "Aku capek. Aku cuma mau tanya." "Tanya apa lagi?" Diandra menatap suaminya. "Selina itu siapa sebenarnya?" Raka terdiam. Hanya beberapa detik. Tetapi bagi Diandra, diam itu terasa jauh lebih panjang. "Kenapa tiba-tiba?" tanya dia. "Aku lihat namanya di ponsel Mas." Raka langsung mengambil ponselnya. "Dia rekan kerja." "Benarkah?" Raka menatap tajam. "Kamu nggak percaya sama suamimu sendiri?" Diandra menundukkan wajah. "Aku cuma ingin tahu." "Tidak perlu tahu semua urusanku." Kalimat itu membuat Diandra terdiam. Raka kemudian masuk ke kamar. Pintu tertutup. Diandra tetap berdiri di ruang keluarga. Untuk pertama kalinya, ia merasa seperti orang asing di rumahnya sendiri. Malam semakin larut. Diandra duduk sendirian di sofa. Pikirannya terus memutar pesan yang tadi ia lihat. "Aku sudah menunggumu." Apa maksudnya? Mengapa Raka terlihat begitu marah ketika nama Selina disebut? Dan mengapa sejak beberapa bulan terakhir Raka semakin sering menyembunyikan ponselnya? Diandra tidak ingin menuduh. Ia masih mencintai suaminya. Tetapi ada sesuatu yang membuat hatinya tidak tenang. Ia kemudian bangkit dan berjalan menuju kamar. Saat melewati ruang kerja Raka, langkahnya berhenti. Pintu ruangan itu sedikit terbuka. Diandra melihat Raka sedang berdiri membelakanginya. Raka sedang berbicara melalui telepon. Suara Raka terdengar pelan. "Aku akan menyelesaikannya." Diandra tidak sengaja mendengar kalimat berikutnya. "Dia tidak akan tahu." Tubuh Diandra langsung kaku. Dia? Siapa yang dimaksud Raka? Dan apa yang tidak boleh ia ketahui? Diandra mundur perlahan sebelum Raka menyadari keberadaannya. Malam itu, untuk pertama kalinya, Diandra tidak bisa tidur. Ia belum tahu bahwa percakapan singkat yang didengarnya hanyalah awal dari kehancuran rumah tangganya. Ia juga belum tahu bahwa beberapa minggu lagi, Raka akan memperkenalkan Selina bukan lagi sebagai rekan kerja, melainkan sebagai perempuan yang ingin menggantikan dirinya. Dan yang paling tidak pernah Diandra bayangkan, suatu hari nanti, Raka akan meludah tepat ke wajahnya. Tetapi sebelum hari itu tiba, Diandra akan menemukan satu rahasia yang jauh lebih besar. Rahasia yang selama ini disembunyikan Raka dari semua orang, termasuk dari dirinya sendiri. Sejak malam itu, Diandra tidak bisa menghilangkan satu kalimat dari pikirannya. Dia tidak akan tahu. Kalimat Raka terus terngiang di kepalanya. Namun Diandra tidak ingin menjadi istri yang terus mencurigai suaminya. Ia memilih menunggu. Mungkin memang ada urusan pekerjaan yang tidak boleh diketahui olehnya. Mungkin ia hanya terlalu takut kehilangan Raka. Pagi berikutnya, Diandra kembali menjalani rutinitas seperti biasa. Ia menyiapkan sarapan, menyiapkan pakaian kerja Raka, bahkan membuatkan kopi sebelum suaminya berangkat. Tetapi pagi itu terasa berbeda. Raka juga berbeda. Ia lebih banyak diam. Ponselnya tidak pernah lepas dari tangannya. Bahkan ketika sedang sarapan, ia beberapa kali tersenyum melihat layar. Diandra memperhatikannya dari seberang meja. "Mas." Raka mengangkat wajah. "Kenapa? Semalam Mas bicara sama siapa?" Raka langsung berhenti tersenyum. "Kenapa tanya itu lagi? Aku cuma penasaran." "Aku sudah bilang, urusan pekerjaan." Diandra mengangguk pelan. "Baik." Raka kembali melihat ponselnya. Tidak lama kemudian, ia berdiri. "Aku berangkat." "Mas." Raka berhenti di dekat pintu.
Hari ini pulang. Mungkin malam. Jam berapa? Aku bilang mungkin malam. Nada suaranya mulai terdengar kesal. Diandra tidak melanjutkan pertanyaan. Ia hanya mengangguk. Hati-hati. Raka pergi. Tetapi kali ini, Diandra tidak langsung kembali ke dapur. Ia berdiri di depan pintu rumah, memperhatikan mobil Raka menjauh. Ada perasaan asing yang perlahan tumbuh di dalam dadanya. Bukan sekadar curiga, melainkan rasa takut bahwa dirinya sedang kehilangan suami yang selama ini ia kenal. Beberapa hari berlalu, Raka semakin sering pulang terlambat. Alasannya selalu sama. Meeting, makan bersama klien, membahas proyek. Diandra berusaha percaya. Sampai suatu sore, Raka pulang membawa sebuah kotak kecil. Diandra yang sedang duduk di ruang keluarga langsung tersenyum. "Mas, beli apa?" Raka tidak menjawab. Ia membawa kotak itu menuju kamar. Diandra mengikutinya. "Untuk siapa?" "Bukan urusanmu." Jawaban itu membuat senyum Diandra menghilang. "Kenapa bicara seperti itu?" Raka menatapnya. "Aku cuma sedang capek." "Kalau memang capek, aku tidak akan bertanya." Raka diam. Diandra kemudian melihat sebuah kartu kecil yang terjatuh dari kotak tersebut. Ia membungkuk mengambilnya. Namun sebelum sempat membaca seluruh tulisan, Raka langsung merebut kartu itu. "Jangan pegang." Diandra terkejut. Raka memasukkan kartu tersebut ke dalam sakunya. Beberapa detik mereka hanya saling menatap. "Maaf," kata Raka akhirnya. Tetapi permintaan maaf itu terdengar seperti kewajiban. Diandra mencoba tersenyum. "Tidak apa-apa." Raka masuk ke kamar. Diandra kembali duduk. Ia tidak menangis. Namun untuk pertama kalinya, ia mulai bertanya kepada dirinya sendiri. Apakah Raka benar-benar masih mencintainya? Malam berikutnya, Raka mengatakan bahwa ia harus menghadiri acara makan malam bersama beberapa rekan bisnis. Diandra tidak melarang. Ia bahkan membantu memilihkan jas untuk suaminya. "Yang ini bagus." Raka melihat jas yang diberikan Diandra. "Yang hitam saja." "Baik." Diandra mengambil jas hitam dari lemari. Ketika Raka mengenakannya, Diandra tersenyum. "Mas, kelihatan rapi." Raka hanya mengangguk. Kemudian ia mengambil parfum. Diandra memperhatikan sesuatu. Parfum yang dipakai Raka bukan parfum biasanya. Baunya lebih kuat, dan aroma itu mengingatkannya pada sesuatu. Beberapa hari lalu, ketika Raka pulang malam, Diandra mencium aroma parfum yang sama dari jas suaminya. Hatinya kembali tidak tenang. "Mas, apa lagi? Acara malam ini dengan siapa?" "Teman bisnis." "Selina ikut." Raka langsung menatapnya. Kali ini wajahnya berubah. "Kenapa kamu selalu membawa nama Selina?" "Karena aku melihat dia beberapa kali bersama Mas." Raka mendengus. "Dia memang bekerja denganku." "Begitu?" "Iya." Diandra menatap suaminya. "Kalau memang hanya rekan kerja, kenapa Mas marah setiap kali aku bertanya?" Raka tidak menjawab. Ia mengambil kunci mobil. "Aku pergi." Pintu kembali tertutup. Diandra berdiri sendirian. Namun kali ini, ia tidak hanya merasa sedih. Ia mulai merasa ada sesuatu yang sengaja disembunyikan darinya. Malam itu hujan turun cukup deras. Diandra sedang membereskan meja makan ketika terdengar suara mobil berhenti di depan rumah. Ia mengira Raka sudah pulang. Diandra berjalan menuju jendela. Tetapi langkahnya berhenti. Dari balik tirai, ia melihat Raka turun dari mobil. Bukan sendirian. Seorang perempuan turun dari sisi penumpang. Perempuan itu mengenakan gaun sederhana tetapi elegan. Rambutnya tertata rapi. Diandra langsung mengenalinya. "Selina." Raka berdiri di sampingnya. Mereka berbicara cukup dekat. Selina bahkan tertawa sambil memegang lengan Raka. Dada Diandra terasa sesak. Namun ia tidak langsung keluar. Ia hanya berdiri di balik tirai. Beberapa saat kemudian, Raka masuk ke rumah. Selina tidak ikut masuk.
Raka berjalan melewati ruang keluarga seolah tidak terjadi apa-apa. Diandra menunggunya. "Mas." Raka berhenti. "Kenapa?" "Tadi itu Selina." Raka diam. "Kenapa dia mengantar Mas pulang?" "Karena kebetulan satu arah." "Benarkah?" "Diandra." Nada Raka mulai meninggi. "Aku sudah lelah dengan pertanyaanmu." Diandra menahan napas. "Aku melihat dia memegang tangan Mas." Raka mengusap wajah. "Jangan membuat masalah dari hal kecil." "Hal kecil?" Diandra menatap suaminya. "Sejak kapan perempuan lain boleh mengantar suamiku pulang tengah malam?" Raka terdiam. Kemudian ia berkata pelan. "Kalau kamu terus seperti ini, mungkin memang ada masalah dalam pernikahan kita." Kalimat itu membuat Diandra terdiam. Bukan karena takut, tetapi karena Raka mengucapkannya dengan sangat tenang. Seolah-olah ia sudah memikirkan hal tersebut sebelumnya. Malam semakin larut. Raka sudah tidur. Diandra masih terjaga. Ia membuka lemari kecil tempat menyimpan dokumen keluarga. Awalnya ia hanya ingin mencari sesuatu untuk mengalihkan pikirannya. Namun tangannya berhenti ketika melihat sebuah map lama. Map itu berasal dari beberapa tahun lalu. Diandra mengenalnya. Itu adalah dokumen yang pernah diberikan oleh ayah Raka sebelum beliau meninggal. Dulu, ayah Raka pernah mengatakan satu hal kepada Diandra. Kalau suatu hari terjadi sesuatu pada keluarga ini, jangan buang dokumen itu. Diandra tidak pernah benar-benar memahami maksudnya. Saat itu ia hanya menyimpan map tersebut karena menghormati mertuanya. Tetapi malam ini, untuk pertama kalinya, ia merasa kalimat itu memiliki arti lain. Diandra membuka map tersebut. Ada beberapa dokumen lama, beberapa tanda tangan, dan sebuah catatan pendek dengan tulisan tangan ayah Raka. Diandra membaca perlahan. Wajahnya berubah. Ia membaca kalimat itu sekali lagi. Lalu sekali lagi. Jantungnya berdegup semakin cepat. Tidak mungkin. Ia segera menutup map tersebut. Diandra belum memahami seluruh maksud dokumen itu. Tetapi satu hal mulai jelas. Masalah yang sedang terjadi dalam rumah tangganya ternyata mungkin tidak hanya berkaitan dengan Selina. Ada sesuatu tentang keluarga Raka yang selama ini tidak pernah diceritakan kepadanya. Dan semakin ia memikirkannya, semakin ia merasa bahwa perubahan sikap Raka bukan terjadi secara kebetulan. Keesokan paginya, Raka bersiap pergi. Diandra tidak bertanya tentang Selina, tidak bertanya tentang pulang malam, tidak bertanya tentang perempuan lain. Ia justru tersenyum seperti biasanya. Raka terlihat sedikit heran. "Kamu tidak mau tanya aku pergi kemana?" Diandra menggeleng. "Tidak." "Kenapa?" Diandra menatap suaminya. "Karena aku percaya pada Mas." Raka tersenyum tipis. "Bagus." Ia kemudian pergi. Begitu mobil Raka menghilang dari halaman, senyum Diandra perlahan hilang. Ia kembali masuk ke rumah. Tangannya menggenggam map lama milik ayah Raka. Untuk pertama kalinya, Diandra mulai berpikir bahwa mungkin selama ini ia melihat masalah dari arah yang salah. Selina mungkin bukan awal dari semuanya. Bisa jadi, Selina hanya bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar. Dan tanpa Diandra sadari, pada hari yang sama, Raka menerima sebuah telepon dari seseorang yang sudah lama tidak berhubungan dengannya. Sebuah telepon yang akan membuat hubungan Raka dengan Selina berubah menjadi semakin serius. Sementara Diandra masih memegang dokumen lama itu. Ia belum tahu bahwa beberapa hari lagi, ia akan melihat sesuatu yang tidak mungkin lagi ia abaikan. Dan sejak saat itu, Diandra tidak akan pernah lagi memandang Raka sebagai suami yang sama. Pagi itu, Diandra masih memikirkan map lama milik ayah Raka. Sejak menemukan catatan tersebut, pikirannya tidak pernah benar-benar tenang. Ada sesuatu yang sengaja disembunyikan keluarga Raka. Tetapi Diandra belum tahu apa. Ia juga belum tahu mengapa ayah Raka dahulu merasa perlu menitipkan dokumen itu kepadanya. Yang paling membuatnya bingung adalah satu hal. Mengapa Raka tidak pernah membicarakannya? Diandra menatap map yang tersimpan di dalam lemari. Ia bisa saja membuka kembali seluruh dokumen itu.
Namun ia memilih tidak melakukannya. Belum. Ia ingin mengetahui apa yang sebenarnya terjadi tanpa membuat Raka curiga. Siang harinya, Diandra mendapat telepon dari Raka. Aku mungkin pulang terlambat. Diandra yang sedang berada di dapur langsung menjawab. Baik. Jangan tunggu aku. Diandra terdiam sebentar. Mas. Apa? Aku mau tanya sesuatu. Raka menghela napas. Tanya apa? Beberapa hari ini Mas sering bersama Selina. Hening. Kemudian Raka menjawab dengan suara datar. Dia bagian dari timku. Cuma itu. Iya. Diandra menggenggam ponselnya lebih erat. Kalau memang cuma rekan kerja, kenapa Mas selalu menyembunyikan keberadaan dia? Karena aku tahu kamu akan berpikir macam-macam. Jadi Mas sadar bahwa sikap Mas memang bisa membuat aku curiga. Raka tidak menjawab. Diandra, aku sedang bekerja. Telepon langsung terputus. Diandra menurunkan ponselnya. Ia tidak menangis. Namun kali ini, ia merasa sesuatu di dalam dirinya mulai berubah. Selama ini, setiap kali Raka marah, Diandra selalu berusaha menjadi orang pertama yang mengalah. Tetapi sekarang, ia mulai lelah. Bukan karena tidak mencintai Raka, melainkan karena ia mulai merasa hanya dirinya yang berusaha mempertahankan pernikahan tersebut. Sore menjelang malam, Raka pulang membawa beberapa dokumen. Ia berjalan cepat menuju ruang kerja. Diandra sedang membaca buku di ruang keluarga ketika mendengar suara pintu ditutup cukup keras. Ia menoleh. Mas. Tidak ada jawaban. Diandra kemudian berdiri. Ia berjalan menuju ruang kerja. Pintu terbuka sedikit. Raka sedang berbicara melalui telepon. Aku sudah bilang, jangan sekarang. Suara Raka terdengar tegang. Diandra berhenti di luar. Beberapa detik kemudian Raka berkata lagi, kalau dokumen itu sampai keluar, semuanya bisa berantakan. Diandra membeku. Dokumen apa? Dan apa yang akan berantakan? Ia mundur perlahan. Namun tiba-tiba Raka membuka pintu. Mereka hampir berhadapan. Raka terlihat terkejut. Kamu dari tadi di sini? Diandra menggeleng. Aku cuma mau panggil Mas makan. Raka menatapnya beberapa detik. Kemudian ia menutup pintu ruang kerja. Aku belum lapar. Diandra tidak bertanya. Ia kembali ke ruang keluarga. Namun kali ini, rasa penasarannya semakin besar. Kalimat Raka tadi tidak terdengar seperti percakapan bisnis biasa. 2 hari kemudian, Diandra menghadiri sebuah acara keluarga. Raka sebenarnya tidak ingin datang. Namun karena acara tersebut berkaitan dengan keluarga besarnya, akhirnya ia ikut. Diandra mengenakan pakaian sederhana. Sementara Raka tampil sangat rapi. Begitu mereka tiba, beberapa orang langsung menyambut Raka. Mereka memuji keberhasilan bisnisnya. Raka terlihat senang. Diandra berdiri di sampingnya. Tetapi tidak lama kemudian, seorang perempuan datang menghampiri. Selina. Diandra langsung mengenalinya. Selina tersenyum kepada Raka. Mas Raka. Raka membalas senyum. Kamu datang. Aku diundang. Selina kemudian menatap Diandra. Oh, ini Mbak Diandra. Diandra mengangguk. Iya. Selina tersenyum. Senang akhirnya bisa bertemu langsung. Kalimat itu terdengar sopan. Tetapi entah mengapa, Diandra merasakan sesuatu yang berbeda. Selina berdiri terlalu dekat dengan Raka. Dan Raka sama sekali tidak berusaha menjauh. Diandra menahan perasaan tidak nyaman. Beberapa menit kemudian, Selina mengatakan sesuatu kepada Raka. Mas, aku perlu bicara sebentar. Raka langsung mengikutinya. Diandra memperhatikan mereka berjalan menjauh. Tidak ada yang melihat ekspresi wajahnya. Namun kali ini, ia tidak mengejar. Ia justru menunggu. Beberapa menit kemudian, Raka kembali. Diandra bertanya pelan. Dia bilang apa? Urusan pekerjaan. Di acara keluarga. Raka menatapnya. Kamu mulai lagi.
Aku cuma bertanya. Tidak perlu ikut campur. Diandra menarik napas. Mas. Apa? Kalau memang tidak ada apa-apa, kenapa aku selalu merasa seperti orang terakhir yang tahu? Raka terdiam. Wajahnya mengeras. Kamu ingin tahu yang sebenarnya? Diandra menatapnya. Iya. Raka mendekat. Kalau kamu terus bersikap seperti ini, mungkin memang lebih baik kita berhenti. Diandra seperti tersambar petir. Berhenti. Jangan membuat semuanya lebih sulit. Mas serius? Raka tidak menjawab. Ia langsung pergi. Diandra berdiri terpaku. Untuk pertama kalinya, kata perpisahan keluar dari mulut suaminya. Dan yang lebih menyakitkan, Raka mengucapkannya tanpa terlihat takut kehilangan dirinya. Malamnya, mereka pulang dalam keadaan diam. Tidak ada percakapan, tidak ada pertengkaran. Justru kesunyian itu terasa lebih menyakitkan. Sesampainya di rumah, Raka langsung masuk kamar. Diandra duduk sendirian di ruang keluarga. Air matanya akhirnya jatuh. Ia mengingat semua tahun yang sudah mereka lewati. Saat Raka belum memiliki apa-apa. Saat mereka masih tinggal di rumah kecil. Saat Raka pernah berkata bahwa ia tidak akan meninggalkan Diandra dalam keadaan apapun. Namun sekarang, laki-laki yang sama justru berbicara tentang perpisahan dengan begitu mudah. Diandra menyeka air matanya. Sejak kapan semuanya berubah? Tidak ada jawaban. Hanya suara jam dinding yang terdengar di ruangan. Beberapa hari kemudian, perubahan Raka semakin jelas. Ia mulai membawa pakaian lebih banyak ke kantor. Ia mulai sering makan di luar. Ia bahkan mengganti kata sandi ponselnya. Diandra tidak lagi bertanya. Ia hanya memperhatikan. Sampai suatu malam, Raka pulang lebih awal dari biasanya. Ia masuk ke rumah dengan wajah serius. Diandra. Iya. Kita perlu bicara. Diandra menatap suaminya. Bicara tentang apa? Raka meletakkan sebuah map di atas meja. Aku sudah memutuskan sesuatu. Diandra memandangi map itu. Apa? Raka menarik napas panjang. Aku ingin hidup dengan cara yang berbeda. Diandra menunggu. Raka melanjutkan. Aku tidak ingin terus menjalani pernikahan seperti ini. Seperti apa? Raka menatap Diandra dari ujung kepala sampai kaki. Seperti sekarang. Diandra menahan air mata. Mas sudah tidak mencintaiku. Raka diam. Diamnya menjadi jawaban. Diandra menundukkan wajah. Tetapi sebelum ia sempat mengatakan apa-apa, Raka melanjutkan. Aku sudah bertemu seseorang yang lebih cocok denganku. Jantung Diandra terasa berhenti. Ia sudah mengetahui siapa perempuan itu. Tetapi mendengar pengakuan tersebut langsung dari mulut suaminya tetap membuat dadanya sesak. Selina. Raka mengangguk. Diandra menatap Raka lama. Jadi selama ini benar. Jangan membuat ini menjadi drama. Aku istrimu, Mas. Aku tahu. Dan kamu memilih dia. Iya. Jawaban itu begitu sederhana. Seolah-olah bertahun-tahun pernikahan mereka tidak pernah berarti. Diandra menahan tangis. Sejak kapan? Raka tidak langsung menjawab. Apa itu penting? Penting bagiku. Raka akhirnya berkata. Sudah cukup lama. Diandra memejamkan mata. Ternyata selama ini kecurigaannya benar. Tetapi ada satu hal yang belum ia ketahui. Raka tidak hanya ingin meninggalkannya. Ia juga sedang mempersiapkan sesuatu agar Diandra keluar dari kehidupannya tanpa membawa apapun. Dan malam itu, ketika Diandra mengira semuanya telah berakhir, Raka mengucapkan satu kalimat yang membuat hatinya benar-benar hancur. Mulai sekarang, jangan berharap aku akan mempertahankan pernikahan ini. Diandra menatap wajah suaminya. Untuk pertama kalinya, ia tidak memohon, tidak menangis di hadapannya, tidak meminta Raka berubah. Ia hanya mengangguk pelan. Baik. Namun di dalam pikirannya, satu pertanyaan mulai muncul. Kalau Raka memang hanya ingin menikahi Selina,
Mengapa ia begitu takut ketika Diandra menyebut dokumen milik ayahnya? Dan mengapa beberapa hari terakhir Raka terus mencari dokumen yang bahkan Diandra sendiri belum memahami isinya? Diandra belum tahu jawabannya. Tetapi ia mulai sadar. Masalah dalam pernikahannya ternyata jauh lebih besar daripada perselingkuhan. Dan sebentar lagi, Raka akan membuat sebuah keputusan yang akan mengubah hidup mereka untuk selamanya. Sejak Raka mengatakan bahwa ia ingin hidup bersama Selina, suasana rumah berubah sepenuhnya. Tidak ada lagi percakapan hangat. Tidak ada lagi pertanyaan sederhana tentang pekerjaan. Bahkan sarapan yang dahulu selalu disiapkan Diandra kini sering dibiarkan begitu saja. Raka seolah sudah memutuskan bahwa pernikahan mereka hanyalah bagian dari masa lalu yang ingin segera ia hapus. Namun Diandra masih belum pergi. Bukan karena ia tidak memiliki keberanian. Ia hanya ingin memastikan satu hal. Apa sebenarnya yang sedang direncanakan Raka? Sebab semakin hari, semakin banyak hal yang terasa tidak masuk akal. Pagi itu, Diandra sedang merapikan beberapa dokumen di ruang keluarga. Raka keluar dari kamar dengan membawa sebuah koper kecil. Diandra menatap koper tersebut. "Mas mau pergi?" "Untuk beberapa hari." "Kemana?" "Hotel." Diandra terdiam. "Kenapa harus hotel?" "Aku butuh ruang." Diandra menatapnya. "Ruang untuk apa?" Raka tidak menjawab. Ia mengambil kunci mobil. Diandra kemudian berkata pelan, "Kalau memang Mas ingin berpisah, kita bisa membicarakannya dengan baik." Raka tertawa kecil. "Sekarang kamu baru mau bicara baik-baik?" "Aku dari dulu mau bicara." "Tidak, kamu dari dulu cuma ingin mengatur hidupku." Diandra menggeleng. "Aku tidak pernah mengatur. Kamu selalu bertanya aku pergi dengan siapa, pulang jam berapa, dengan siapa aku bekerja. Karena kamu suamiku." Raka menatapnya dingin. "Itulah masalahnya." Diandra terdiam. "Mas merasa punya istri adalah masalah?" Raka tidak menjawab. Ia langsung berjalan keluar. Namun sebelum pintu tertutup, ia berkata, "Besok Selina akan datang." Diandra membeku. "Untuk apa?" Raka menoleh sebentar. "Untuk mengambil beberapa barang." "Barang apa?" "Barang yang memang menjadi haknya." Pintu tertutup. Diandra berdiri tanpa bergerak. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasa bahwa Raka bukan hanya ingin meninggalkannya. Ia ingin menggantikannya. Keesokan harinya, Selina benar-benar datang. Sebuah mobil berhenti di depan rumah. Selina turun dengan pakaian elegan. Ia berjalan menuju pintu dengan tenang, seolah-olah rumah itu sudah menjadi miliknya. Diandra membukakan pintu. Mereka saling menatap. "Silakan masuk." Selina tersenyum tipis. "Terima kasih." Selina masuk. Matanya berkeliling melihat ruang keluarga. Tatapannya berhenti pada foto pernikahan Diandra dan Raka yang masih terpajang. Selina mendekat. "Foto ini masih dipasang." Diandra menjawab tenang. "Ini rumah saya." Selina tersenyum. "Untuk sementara." Kalimat itu menusuk. Namun Diandra tidak membalas. "Raka bilang kamu mau mengambil barang." "Iya." "Barang apa?" "Beberapa barang pribadi." Diandra mempersilakannya naik. Selina berjalan menuju kamar yang selama bertahun-tahun ditempati Diandra bersama Raka. Ketika membuka lemari, Selina mulai mengambil beberapa pakaian dan aksesori. Diandra memperhatikannya. "Bukankah itu milikku?" Selina berhenti. "Oh, maaf." Ia tersenyum. "Aku kira Raka sudah memberikannya kepadaku." Diandra menatap Selina. "Raka tidak berhak memberikan barang milikku." Selina mendekat. "Bukan soal barang, Diandra." "Lalu?" Selina menatapnya dari atas ke bawah. "Masalahnya adalah kamu masih menganggap dirimu sebagai istri Raka." Diandra terdiam. Selina melanjutkan. "Padahal Raka sudah memilihku." Tidak lama kemudian, suara mobil terdengar dari luar. Raka pulang. Selina langsung menghampirinya.
Mas. Raka tersenyum. Senyum yang sudah lama tidak diberikan kepada Diandra. Diandra melihat keduanya. Dadanya terasa sesak. Tetapi ia tetap berdiri tegak. Mas, kita perlu bicara. Raka menatapnya. Sekarang? Iya. Bicaralah. Di depan dia, Raka melihat Selina. Dia tidak perlu pergi. Diandra mengangguk. Baik. Ia menarik napas. Kalau Mas memang ingin berpisah, aku tidak akan memaksa. Raka terlihat sedikit terkejut. Namun Diandra melanjutkan. Tapi aku ingin semuanya diselesaikan dengan adil. Raka tertawa. Adil? Iya. Kamu masih bicara soal hak. Diandra mengerutkan kening. Kenapa tidak? Raka berjalan mendekat. Karena selama ini yang membuat kita bisa hidup seperti sekarang adalah aku. Diandra menatapnya. Benarkah? Raka mengangguk. Semua rumah ini, mobil, bisnis, kehidupan yang kamu nikmati. Aku yang membangunnya. Diandra menahan air mata. Mas lupa siapa yang ada di sampingmu ketika semuanya belum ada? Aku tidak lupa. Raka tersenyum sinis. Aku cuma sudah tidak membutuhkanmu. Kalimat itu membuat Selina tersenyum kecil. Diandra menatap Raka. Jadi setelah semua yang kita lalui, aku tidak lebih dari seseorang yang tidak lagi Mas butuhkan. Jangan membuat dirimu terlihat menyedihkan. Aku tidak sedang menyedihkan diri. Lalu apa? Aku sedang mencoba memahami kenapa laki-laki yang dulu berjanji tidak akan meninggalkanku sekarang begitu mudah merendahkanku. Raka mulai kehilangan kesabaran. Karena aku sudah berubah. Berubah menjadi siapa? Raka diam. Diandra melanjutkan. Laki-laki yang dulu aku kenal tidak akan membawa perempuan lain ke rumahnya lalu menyuruh istrinya pergi. Selina akhirnya ikut bicara. Diandra, kamu harus sadar diri. Diandra menoleh. Jangan ikut campur. Selina tersenyum. Justru aku harus bicara. Raka sudah memilih. Raka tidak menghentikannya. Selina semakin berani. Lihat dirimu. Kamu masih memakai pakaian sederhana seperti ini. Sementara Raka sekarang hidup di lingkungan yang berbeda. Diandra menatap dirinya sendiri. Kemudian kembali melihat Raka. Jadi ini alasannya. Raka diam. Mas malu punya istri sepertiku. Raka menghela napas panjang. Aku malu karena kamu tidak pernah bisa menyesuaikan diri. Diandra menggeleng pelan. Kalau begitu, seharusnya Mas mengatakan itu sejak awal. Untuk apa? Supaya aku tahu bahwa selama ini aku hidup dengan laki-laki yang ternyata tidak pernah menghargai pengorbananku. Raka mendadak maju. Wajahnya terlihat sangat marah. Cukup. Diandra tidak mundur. Aku belum selesai. Jangan mengajariku. Aku hanya ingin dihargai. Raka tertawa. Dihargai. Ia menatap Diandra dengan sinis. Kamu pikir siapa dirimu? Diandra terdiam. Raka melanjutkan dengan suara keras. Dasar wanita udik. Ruangan mendadak sunyi. Selina tidak mengatakan apa-apa. Diandra hanya menatap Raka. Air matanya mulai menggenang. Tetapi ia tetap berdiri. Raka belum selesai. Tanpa aku, kamu tidak akan punya kehidupan seperti sekarang. Diandra menjawab pelan. Aku tidak pernah meminta kehidupan mewah. Raka semakin emosi. Yang kamu tahu cuma menjadi istri di rumah. Tidak tahu bagaimana dunia di luar sana. Diandra menatapnya. Kalau begitu, pergilah. Raka terdiam. Kalau memang aku sudah tidak berarti bagimu, pergilah. Selina menatap Diandra dengan senyum tipis. Seolah merasa telah menang. Namun Raka justru semakin tersulut. Ia mendekati Diandra. Kamu pikir aku takut meninggalkanmu? Diandra menggeleng. Tidak. Bagus. Raka berdiri sangat dekat di depannya. Karena mulai hari ini, aku memang tidak akan takut. Diandra menatap mata suaminya.
dan untuk sesaat, ia berharap Raka masih memiliki sedikit rasa iba. Namun yang datang justru sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan. Raka meludah tepat ke wajah Diandra. Seketika dunia terasa berhenti. Selina terdiam. Raka pun terdiam. Diandra tidak bergerak. Air mata yang sejak tadi tertahan akhirnya jatuh bersama air ludah yang mengenai wajahnya. Tangannya mengepal. Bukan karena ingin membalas, melainkan karena ia sedang berusaha menahan seluruh luka yang tiba-tiba menghantam dirinya. Beberapa detik kemudian, Diandra mengangkat wajah. Tatapannya berubah. Tidak ada lagi permohonan. Tidak ada lagi ketakutan. Ia menghapus wajahnya perlahan. Kemudian berkata sangat tenang. "Kalau begitu jangan sesali ini, Mas." Raka menatapnya dengan bingung. Diandra berbalik. Ia berjalan menuju sebuah lemari tua di sudut ruangan. Tangannya membuka laci paling bawah. Ia mengambil sebuah amplop putih yang selama bertahun-tahun tidak pernah disentuhnya. Selina langsung memperhatikan. "Apa itu?" Diandra tidak menjawab. Ia hanya menggenggam amplop tersebut erat-erat. Sementara Raka mulai berubah gelisah. Sebab entah mengapa, melihat amplop itu membuat wajahnya tiba-tiba pucat. Dan Diandra sendiri baru menyadari satu hal. Malam ini, bukan hanya pernikahannya yang akan berakhir. Sesuatu yang jauh lebih besar akan ikut berubah. Ruangan itu mendadak terasa sangat sunyi. Diandra masih berdiri di depan lemari tua sambil menggenggam sebuah amplop putih. Wajahnya basah. Namun kali ini bukan rasa takut yang terlihat di matanya. Ada keteguhan yang berbeda. Raka memperhatikan amplop tersebut dengan wajah tegang. "Diandra, simpan kembali benda itu." Diandra menoleh perlahan. "Kenapa?" Raka tidak langsung menjawab. Selina yang sejak tadi dia mulai merasa penasaran. "Surat apa itu?" Diandra berjalan kembali ke ruang keluarga. Ia meletakkan amplop tersebut di atas meja. "Surat wasiat." Selina langsung menatap Raka. Raka terlihat semakin gelisah. "Untuk apa kamu mengeluarkan itu?" Diandra menatapnya. "Bukankah tadi Mas bilang semua yang ada di rumah ini adalah milik Mas?" "Iya." "Kalau begitu, kenapa Mas takut melihat surat ini?" Raka terdiam. Selina mulai memperhatikan perubahan wajah Raka. "Mas, surat wasiat siapa?" Raka mengabaikan pertanyaan itu. "Diandra, jangan membuat masalah." "Aku tidak membuat masalah." Diandra membuka amplop tersebut. "Justru aku sedang mengakhiri masalah." Raka melangkah maju. "Berikan kepadaku." Diandra segera menarik surat itu menjauh. "Tidak." "Diandra, aku cuma ingin Mas membaca satu hal." Diandra mengeluarkan beberapa lembar dokumen. Kertas itu sudah agak tua. Di bagian atas terdapat nama ayah Raka. Selina ikut mendekat. "Ini surat wasiat ayah Mas." Diandra mengangguk. "Ya." Raka menatap dokumen tersebut. Ada perubahan kecil pada wajahnya. Diandra menyadarinya. "Mas mengenal surat ini?" "Tidak." Jawaban itu terlalu cepat. Diandra tersenyum pahit. "Mas bohong." Raka mengeraskan suara. "Aku bilang tidak." Selina mulai terlihat bingung. "Kenapa Mas marah?" Raka menatap Selina. "Diam." Selina terkejut. Untuk pertama kalinya, ia melihat Raka benar-benar kehilangan kendali. Diandra kemudian membaca bagian tertentu dari dokumen tersebut. Namun ia tidak menyelesaikan seluruh isinya. Ia hanya berkata, "Surat ini dibuat sebelum ayah Mas meninggal." Raka menelan ludah. "Aku tidak peduli." "Mas harus peduli." "Tidak." Raka menghentakkan tangannya ke meja. Surat itu sudah tidak ada gunanya. Diandra menatapnya. "Kenapa?" "Karena ayahku sudah meninggal." "Justru karena itu surat ini penting." Raka diam. Diandra kembali melihat lembaran di tangannya. Ia teringat beberapa tahun lalu, saat ayah Raka menyerahkan dokumen tersebut kepadanya. Saat itu, beliau hanya berkata agar Diandra menyimpannya baik-baik.
Tidak lebih. Diandra bahkan tidak pernah berniat menggunakannya untuk melawan Raka. Sampai hari ini. Sampai suaminya sendiri meludahinya. Sampai Raka mengatakan bahwa dirinya tidak lagi berarti. Selina mulai merasa tidak nyaman. Kalau surat itu memang penting, kenapa selama ini aku tidak pernah mendengarnya? Raka menatapnya. Karena memang tidak penting. Diandra langsung menjawab. Kalau tidak penting, kenapa Mas terlihat ketakutan? Raka terdiam. Diandra tahu bahwa ia telah menyentuh sesuatu. Namun ia tidak ingin membuka semuanya. Belum. Ia hanya ingin melihat sejauh mana Raka akan berbohong. Mas, kata Diandra pelan. Kalau aku menyerahkan surat ini kepadamu, apa yang akan Mas lakukan? Raka mengulurkan tangannya. Berikan. Jawab dulu. Berikan suratnya. Kenapa? Raka semakin emosi. Aku suamimu. Diandra menatapnya lama. Tidak. Raka terdiam. Diandra menggeleng pelan. Mulai hari ini, aku tidak akan lagi memberikan sesuatu hanya karena Mas memintanya. Selina mulai maju. Diandra, jangan mempermainkan kami. Diandra menoleh. Aku tidak sedang mempermainkan siapapun. Ia mengangkat surat itu. Justru aku sedang melepaskan semuanya. Raka menatapnya dengan curiga. Maksudmu? Diandra menarik napas panjang. Selama bertahun-tahun, ia selalu berusaha menjaga rumah tangga ini. Menjaga nama baik Raka. Menjaga hubungan dengan keluarga suaminya. Bahkan menyimpan berbagai hal yang sebenarnya bisa ia gunakan untuk melawan. Tetapi malam ini semuanya terasa berbeda. Penghinaan Raka telah menghapus batas terakhir kesabarannya. Diandra memandang surat itu sekali lagi. Kemudian perlahan merobek lembar pertama. Raka langsung terkejut. Jangan. Suara itu terdengar spontan. Diandra berhenti sebentar. Ia menatap Raka. Kenapa? Raka tidak bisa menjawab. Selina juga mulai panik. Diandra, jangan lakukan itu. Diandra justru merobek lembar kedua. Lalu lembar berikutnya. Satu demi satu. Suara robekan kertas memenuhi ruangan. Raka berdiri terpaku. Apa yang kamu lakukan? Diandra menjawab tenang. Mengabulkan keinginan kalian. Apa maksudmu? Kalian ingin aku pergi. Robekan terakhir jatuh ke lantai. Baik. Diandra menatap Raka. Aku pergi. Raka masih menatap potongan-potongan surat di lantai. Ia tidak tahu harus marah atau lega. Selina justru tersenyum tipis. Ia mengira semuanya telah selesai. Diandra mengambil tas kecilnya. Tidak ada perhiasan mahal. Tidak ada pakaian mewah. Tidak ada barang berharga. Ia hanya mengambil beberapa pakaian dan dokumen pribadinya. Sebelum melangkah keluar, Diandra berhenti. Ia menatap Raka untuk terakhir kalinya. Mas Raka. Raka mengangkat wajah. Suatu hari nanti, Mas akan mengerti kenapa aku tidak berusaha mempertahankan surat itu. Raka tertawa sinis. Kamu sudah kehilangan semuanya. Diandra mengangguk. Mungkin. Ia membuka pintu. Tapi jangan terlalu cepat merasa menang. Diandra pergi. Pintu tertutup perlahan. Raka berdiri di tengah ruangan. Selina mendekatinya. Mas, akhirnya dia pergi. Raka tidak menjawab. Matanya masih tertuju pada potongan surat di lantai. Ia kemudian membungkuk dan mengambil salah satu potongan kertas. Wajahnya berubah. Ada sebuah bagian kalimat yang masih terbaca. Raka membacanya perlahan. Salinan. Ia mengerutkan kening. Tangannya mulai gemetar. Selina bertanya, apa itu? Raka tidak menjawab. Ia mengambil potongan kertas lainnya. Kali ini hanya ada beberapa kata. Dokumen asli. Wajah Raka seketika pucat. Ia menatap pintu tempat Diandra pergi. Untuk pertama kalinya malam itu, ia merasa ada sesuatu yang salah. Jika surat yang baru saja dirobek Diandra adalah surat wasiat yang sebenarnya,
Mengapa di salah satu bagian tertulis kata salinan? Dan jika itu hanya salinan, di mana surat aslinya? Raka belum mengetahui jawabannya. Namun sejak malam itu, kemenangan yang ia rasakan perlahan berubah menjadi kegelisahan. Sementara jauh dari rumah tersebut, Diandra berjalan sendirian di bawah langit malam. Ia tidak membawa kekayaan Raka. Ia tidak membawa kemewahan rumah itu. Tetapi di dalam tas kecilnya, ada satu benda yang tidak diketahui Raka. Sebuah dokumen yang selama ini tidak pernah ia lihat. Dan dokumen itulah yang kelak akan membuat seluruh kehidupan Raka berubah. Malam itu, Diandra berjalan meninggalkan rumah yang selama bertahun-tahun menjadi tempatnya pulang. Tidak ada yang mengejarnya. Tidak ada suara Raka yang memanggil namanya. Tidak ada pula Selina yang merasa bersalah. Diandra hanya membawa satu koper kecil dan sebuah tas. Langkahnya terasa berat. Bukan karena ia kehilangan rumah. Bukan pula karena ia tidak lagi memiliki kehidupan mewah. Yang paling menyakitkan adalah kenyataan bahwa lelaki yang dahulu pernah menggenggam tangannya saat mereka belum memiliki apa-apa, kini membiarkannya pergi setelah menghancurkan harga dirinya. Diandra masuk ke dalam taksi. Sebelum kendaraan itu bergerak, ia menoleh ke arah rumah. Matanya berkaca-kaca. "Selamat tinggal," bisiknya. Kemudian ia menutup pintu. Mobil perlahan meninggalkan halaman. Diandra tidak menoleh lagi. Namun di dalam tasnya, ada satu dokumen yang terus ia jaga. Dokumen yang tidak pernah diketahui Raka. Sementara itu, Raka masih berdiri di ruang keluarga. Potongan surat wasiat berserakan di lantai. Selina mengambil salah satu kertas. "Mas, jangan terlalu dipikirkan." Raka menatapnya. "Kamu lihat tulisan ini?" Selina membaca potongan kertas tersebut. "Salinan." "Iya." "Bukankah itu cuma berarti ada salinannya?" Raka menggeleng. "Bukan." Ia mengambil potongan lain. "Di sini tertulis dokumen asli." Selina mulai cemas. "Memangnya kenapa?" Raka terdiam. Ia sendiri tidak tahu jawabannya. Tetapi satu hal yang ia ingat. Beberapa tahun lalu, sebelum ayahnya meninggal, pernah terjadi pembicaraan serius tentang harta keluarga. Saat itu Raka tidak terlalu memperhatikannya. Ia mengira seluruh aset akan jatuh ke tangannya sebagai anak. Namun ayahnya justru pernah mengatakan bahwa segala sesuatu harus mengikuti dokumen yang sudah dibuat. Raka tidak pernah tahu dokumen apa yang dimaksud. Dan malam ini, untuk pertama kalinya, ia mulai bertanya-tanya. Apakah Diandra mengetahui sesuatu? Selina mendekati Raka. "Mas, apa?" "Sekarang Diandra sudah pergi. Bukankah itu yang Mas inginkan?" Raka menatapnya. "Iya." "Berarti semuanya selesai." Raka mengangguk. "Seharusnya." Selina tersenyum. Ia memegang tangan Raka. "Sekarang kita bisa hidup seperti yang kita inginkan." Raka menatap Selina. Untuk sesaat, ia merasa lega. Diandra sudah pergi. Rumah itu kembali tenang. Tidak ada lagi pertanyaan. Tidak ada lagi kecurigaan. Tidak ada lagi istri yang terus meminta penjelasan. Raka merasa telah memenangkan semuanya. Ia tidak tahu bahwa kemenangan itu hanya sementara. Keesokan paginya, Diandra terbangun di sebuah rumah kecil milik kerabat lama yang bersedia memberinya tempat tinggal sementara. Ruangan itu sederhana. Tidak ada kamar besar. Tidak ada lemari mahal. Tidak ada pemandangan halaman luas seperti rumah Raka. Namun untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan, Diandra bisa bernapas tanpa merasa diawasi. Ia duduk di tepi tempat tidur. Kemudian membuka tasnya. Ia mengeluarkan dokumen yang disimpannya. Matanya menatap lembaran tersebut. Dokumen itu bukan surat wasiat yang telah ia robek. Bukan pula dokumen yang berisi kekayaan atas namanya. Diandra menyentuhnya perlahan. "Aku tidak pernah ingin menggunakan ini." Ia menarik napas. Tapi keadaan sudah berubah. Diandra kemudian menyimpan kembali dokumen tersebut. Ia tidak berniat langsung melawan Raka. Ia hanya ingin memulai hidupnya sendiri. Hari-hari berikutnya, Diandra mulai mencari pekerjaan.
Ia menolak tawaran bantuan uang dari beberapa orang yang mengenalnya. Aku ingin berdiri dengan kakiku sendiri, katanya. Ia mulai mengurus sebuah usaha kecil yang dahulu pernah ia jalankan sebelum menikah. Tidak besar, namun cukup untuk membuatnya kembali sibuk. Hari pertama terasa berat. Hari kedua juga. Tetapi perlahan, Diandra mulai menemukan dirinya kembali. Ia mulai tersenyum. Bukan karena hidupnya sudah sempurna, melainkan karena tidak ada lagi seseorang yang membuatnya merasa tidak berharga. Di sisi lain, kehidupan Raka berjalan sesuai keinginannya. Selina mulai tinggal lebih sering di rumah tersebut. Ia mengganti beberapa perabot, mengubah dekorasi, bahkan mulai menentukan kamar mana yang ingin digunakan. Raka tidak mempermasalahkannya. Ia justru merasa bahagia. Rumah ini akhirnya terasa seperti rumah kita, kata Selina. Raka tersenyum. Sebentar lagi semuanya akan resmi. Selina memeluk lengannya. Mas benar-benar akan menikahiku. Pasti. Selina tersenyum puas. Namun beberapa hari kemudian, sesuatu mulai berubah. Raka sedang berada di kantornya ketika seorang staf datang membawa dokumen. Pak, ada masalah dengan salah satu aset perusahaan. Raka mengangkat wajah. Masalah apa? Ada dokumen kepemilikan yang harus diverifikasi ulang. Kenapa? Keterangan dalam dokumen lama tidak sama dengan data yang sekarang. Raka mengerutkan kening. Siapa yang membuat kesalahan? Kami belum tahu, Pak. Raka mengambil dokumen. Ia membacanya dengan cepat. Ada sebuah nama yang membuat tangannya berhenti. Diandra. Raka mengerutkan kening. Kenapa nama istri saya ada di sini? Staf tersebut terlihat gugup. Itu yang sedang kami periksa, Pak. Raka langsung menutup dokumen. Periksa ulang. Baik, Pak. Setelah staf itu pergi, Raka bersandar di kursinya. Pikirannya kembali pada malam ketika Diandra merobek surat wasiat. Ia teringat wajah istrinya. Bukan wajah perempuan yang kalah, melainkan wajah seseorang yang seolah-olah sudah mengetahui sesuatu. Raka mencoba menepis pikirannya. Tidak mungkin. Ia mengambil ponselnya dan menelepon seseorang. Aku butuh semua dokumen lama perusahaan. Dokumen tahun berapa, Pak? Semua. Raka berhenti sejenak. Terutama dokumen yang berhubungan dengan ayahku. Malamnya, Selina melihat Raka masih bekerja. Mas belum tidur. Belum. Mas memikirkan Diandra. Raka langsung menatapnya. Tidak. Selina tersenyum. Kalau begitu, kenapa sejak tadi Mas terlihat gelisah? Raka tidak menjawab. Ia kembali melihat dokumen. Selina berjalan mendekat. Apa yang sebenarnya terjadi? Tidak ada. Mas. Raka menghela napas. Ada beberapa dokumen lama yang harus diperiksa. Selina mencoba melihatnya. Namun Raka segera menutup map. Jangan ikut campur. Selina terdiam. Nada Raka mulai berubah. Di tempat lain, Diandra sedang duduk sendirian di meja kecil. Ia baru selesai menghitung hasil usaha hari itu. Tidak banyak, namun ia tersenyum. Kemudian ponselnya berdering. Seseorang menghubunginya. Diandra melihat nama yang muncul di layar. Ia terdiam beberapa saat sebelum mengangkat telepon. Halo. Suara dari seberang terdengar tenang. Diandra, apakah kamu sudah siap? Diandra menatap dokumen yang tersimpan di hadapannya. Belum. Kalau begitu, kapan? Diandra menghela napas. Ketika Raka mulai mencari sendiri, orang di seberang terdiam. Diandra melanjutkan. Aku tidak ingin mengejarnya. Aku ingin dia sendiri yang membuka semuanya. Telepon berakhir. Diandra menyimpan ponselnya. Ia kemudian memandang keluar jendela. Di rumah yang dulu ditinggalkannya, Raka mungkin sedang menikmati kemenangan. Tetapi Diandra tahu satu hal. Raka baru saja mulai mencari jawaban. Dan semakin dalam Raka menggali masa lalu keluarganya,
Semakin dekat ia dengan rahasia yang selama ini disimpan ayahnya. Sementara itu, sebuah dokumen lama sedang dalam perjalanan menuju meja kerja Raka. Dokumen yang akan membuatnya sadar bahwa nama Diandra ternyata tidak hanya muncul sekali. Dan untuk pertama kalinya, Raka akan mulai bertanya, sebenarnya, siapa Diandra bagi ayahku? Sejak menemukan nama Diandra dalam dokumen perusahaan, Raka tidak bisa lagi bekerja dengan tenang. Nama itu terus muncul di pikirannya. Diandra, istrinya sendiri. Perempuan yang selama ini ia anggap tidak memahami dunia bisnis. Perempuan yang menurutnya hanya tahu mengurus rumah. Tetapi mengapa namanya tercantum dalam dokumen lama perusahaan? Dan mengapa dokumen tersebut berkaitan dengan ayahnya? Pagi itu, Raka datang lebih awal ke kantor. Ia meminta seluruh arsip lama dibawa ke ruangannya. Tumpukan map memenuhi meja. Satu demi satu dibukanya. Dokumen pendirian perusahaan, surat kepemilikan, catatan transaksi, perjanjian lama. Sampai akhirnya, ia menemukan sebuah map berwarna coklat tua. Di bagian depan terdapat tulisan tangan yang sangat dikenalnya. Tulisan ayahnya. Raka langsung terdiam. Tangannya ragu ketika hendak membuka map tersebut. Ada sesuatu dalam dirinya yang mengatakan agar ia berhenti. Namun rasa penasaran jauh lebih kuat. Ia membuka map itu. Lembar pertama berisi catatan lama mengenai perusahaan. Lembar berikutnya berisi beberapa nama pemegang kepentingan. Kemudian sebuah nama kembali membuat napas Raka tertahan. Diandra. Raka membaca bagian tersebut berkali-kali. Kenapa nama dia ada di sini? Ia mengambil ponselnya. Namun sebelum menelepon siapapun, terdengar ketukan di pintu. Masuk. Seorang pria berusia sekitar 50 tahun masuk. Namanya Pak Harun. Ia adalah orang lama yang bekerja bersama ayah Raka sejak perusahaan itu masih kecil. Raka langsung menunjukkan dokumen tersebut. Pak Harun. Iya, Pak. Bapak tahu kenapa nama Diandra ada di sini? Pak Harun melihat dokumen itu. Wajahnya berubah. Beberapa detik ia tidak menjawab. Bapak tahu sesuatu? Pak Harun menarik napas. Saya tahu sedikit. Sedikit. Dulu, sebelum ayah Bapak meninggal, beliau pernah meminta saya menjaga beberapa dokumen. Dokumen apa? Pak Harun menatap Raka. Dokumen yang tidak boleh jatuh ke tangan sembarang orang. Raka mulai tidak sabar. Termasuk Diandra. Pak Harun diam. Jawab, Pak. Termasuk Bu Diandra. Raka berdiri. Kenapa? Pak Harun menundukkan wajah. Karena ayah Bapak sangat mempercayai beliau. Raka tertawa kecil. Mempercayai istri saya? Iya. Untuk urusan apa? Pak Harun tidak langsung menjawab. Bapak harus bertanya kepada Bu Diandra sendiri. Raka menggeleng. Dia sudah pergi. Pak Harun menatapnya. Kalau begitu, mungkin memang sudah waktunya Bapak mencari tahu sendiri. Raka semakin bingung. Apa maksudnya? Pak Harun hanya berkata, jangan menilai Bu Diandra dari apa yang Bapak lihat selama ini. Kemudian ia pergi. Raka tetap berdiri di belakang meja. Kalimat itu membuat pikirannya semakin kacau. Selama bertahun-tahun, ia merasa dirinya jauh lebih memahami kehidupan daripada Diandra. Tetapi ternyata orang yang paling dipercaya ayahnya justru istrinya sendiri. Sore harinya, Raka pulang lebih cepat. Selina sedang berada di ruang keluarga. Begitu melihat Raka masuk, ia tersenyum. Mas sudah pulang. Raka hanya mengangguk. Selina mendekat. Kelihatannya Mas sedang banyak pikiran. Memang. Masih soal dokumen itu. Raka menatapnya. Iya. Selina mencoba tersenyum. Bukankah itu cuma masalah perusahaan? Tidak. Raka duduk. Ada nama Diandra di dalamnya. Selina terdiam. Diandra? Iya. Selina berusaha terlihat tenang. Mungkin cuma kebetulan. Raka menggeleng. Tidak mungkin. Selina duduk di sampingnya. Mas,
Jangan terlalu memikirkan masa lalu. Raka menatapnya. Kenapa? Karena sekarang kita punya masa depan. Raka tidak menjawab. Entah mengapa, kalimat Selina justru membuatnya semakin tidak nyaman. Malam itu, Raka kembali membuka dokumen. Ia menemukan sebuah catatan kecil yang diselipkan di antara beberapa lembar. Tulisan ayahnya. Raka membacanya perlahan. Jangan mengambil keputusan sebelum memahami alasan di balik semuanya. Raka mengerutkan kening. Di bawah tulisan itu terdapat tanggal. Tanggal tersebut adalah beberapa bulan sebelum ayahnya meninggal. Raka mencoba mengingat masa itu. Saat itu, Diandra dan ayahnya memang cukup sering berbicara. Tetapi Raka tidak pernah merasa perlu bertanya. Ia mengira itu hanya hubungan biasa antara menantu dan mertua. Ternyata mungkin tidak. Di tempat lain, Diandra sedang bekerja. Usaha kecil yang dirintisnya mulai menunjukkan perkembangan. Beberapa pelanggan tetap mulai datang. Diandra mulai percaya bahwa dirinya masih mampu membangun kehidupan tanpa Raka. Sore itu, seseorang datang menemuinya. Pak Harun. Diandra langsung terkejut. Pak Harun. Pria itu tersenyum. Saya ingin memastikan keadaan ibu. Diandra mempersilakannya duduk. Bapak datang karena Raka. Pak Harun menggeleng. Tidak. Lalu, Pak Harun menatap Diandra. Pak Raka sudah mulai membuka dokumen lama. Diandra terdiam. Saya sudah menduga. Dia sudah menemukan nama ibu. Diandra menghela napas. Berarti waktunya semakin dekat. Pak Harun mengangguk. Ibu masih menyimpan dokumen itu. Diandra tidak langsung menjawab. Kemudian ia membuka tasnya. Ia mengeluarkan sebuah map. Map yang sama yang ia bawa ketika meninggalkan rumah. Pak Harun menatapnya. Jangan pernah menyerahkannya kepada siapapun sebelum waktunya. Saya tahu. Bahkan kepada Pak Raka. Diandra terdiam. Terutama kepada Raka. Pak Harun mengangguk. Saya percaya ibu tahu apa yang harus dilakukan. Setelah Pak Harun pergi, Diandra duduk sendirian. Tangannya menyentuh map tersebut. Ia teringat kembali pesan ayah Raka bertahun-tahun lalu. Saat itu, beliau berkata, Diandra, saya tahu suatu hari nanti kamu mungkin akan disalahkan. Jangan membela diri terlalu cepat. Biarkan kebenaran menemukan waktunya. Dulu Diandra tidak mengerti. Sekarang ia mulai mengerti. Malam semakin larut. Raka masih berada di ruang kerjanya. Ia membuka laci lama milik ayahnya yang selama bertahun-tahun tidak pernah disentuh. Di dalamnya terdapat beberapa benda. Foto lama, kunci kecil, sebuah buku catatan, dan sebuah amplop kosong. Raka mengambil buku catatan. Ia membuka halaman pertama. Tidak ada apa-apa. Halaman kedua juga kosong. Sampai di halaman terakhir, ia menemukan sebuah kalimat. Surat terakhir bukan berada di tempat yang kamu kira. Raka langsung berdiri. Jantungnya berdegup keras. Surat terakhir. Ia langsung teringat kejadian beberapa malam lalu. Diandra, amplop putih, surat wasiat, dan potongan kertas yang masih menyisakan kata, salinan. Raka mulai menghubungkan semuanya. Ia membuka komputer dan mencari arsip lama. Tidak lama kemudian, sebuah file muncul. Judulnya membuat wajah Raka berubah. Wasiat terakhir. Tangannya bergerak menuju file tersebut. Namun sebelum sempat membukanya, listrik di ruang kerjanya tiba-tiba padam. Ruangan menjadi gelap. Raka berdiri diam. Ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor tidak dikenal. Hanya ada satu kalimat. Jangan cari surat itu kalau belum siap mengetahui siapa sebenarnya Diandra. Raka membaca pesan tersebut berkali-kali. Wajahnya semakin pucat. Ia tidak tahu siapa pengirimnya. Tetapi satu hal sudah pasti. Seseorang sedang mengawasinya. Dan seseorang itu tahu lebih banyak daripada dirinya. Sementara di tempat lain, Diandra duduk sendirian sambil menatap dokumen yang selama ini ia simpan. Ia tahu Raka akhirnya mulai mencari.
Dan ketika Raka menemukan surat asli nanti, tidak ada lagi yang bisa disembunyikan. Namun Diandra masih menyimpan satu rahasia terakhir. Sebuah fakta tentang ayah Raka yang bahkan Raka sendiri tidak pernah mengetahuinya. Dan rahasia itulah yang akan menentukan siapa yang sebenarnya berhak atas seluruh warisan keluarga tersebut. Karena surat yang dirobek Diandra malam itu memang bukan surat terakhir. Surat aslinya masih ada. Dan Raka akan segera menemukannya. Pagi itu, Raka datang ke kantor dengan satu tujuan. Ia ingin menemukan surat wasiat asli milik ayahnya. Pesan anonim yang diterimanya semalam terus menghantui pikirannya. Jangan cari surat itu kalau belum siap mengetahui siapa sebenarnya Diandra. Kalimat itu membuat Raka semakin yakin bahwa selama ini ada sesuatu yang tidak ia ketahui. Ia membuka kembali arsip lama perusahaan. Satu demi satu dokumen diperiksa. Namun surat yang dicarinya tidak ditemukan. Raka mulai kehilangan kesabaran. Ia memanggil Pak Harun. "Pak, saya mau tanya sesuatu." Pak Harun berdiri di depan meja. "Silakan." "Di mana surat wasiat asli ayah saya?" Pak Harun diam. Raka langsung menyadarinya. "Bapak tahu." Pak Harun menarik napas. "Saya tahu surat itu ada." "Di mana?" "Saya tidak bisa memberitahukannya." "Kenapa?" "Karena almarhum meminta saya untuk tidak memberikannya sebelum waktunya." Raka mengepalkan tangan. "Waktunya kapan?" Pak Harun menatapnya. "Ketika Bapak sudah siap menerima kenyataan." Raka tertawa sinis. "Kenyataan apa?" Pak Harun tidak menjawab. "Pak Harun, jangan paksa saya, Pak." Raka terdiam. Pria tua itu kemudian berkata pelan. "Bapak selama ini mencari surat tersebut karena takut kehilangan harta. Tetapi mungkin seharusnya Bapak mencari tahu kenapa ayah Bapak membuat surat itu." Setelah mengatakan itu, Pak Harun pergi. Raka duduk kembali. Untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa masalah ini jauh lebih besar daripada uang. Sementara itu, Selina mulai menyadari perubahan Raka. Beberapa hari terakhir, perhatian Raka tidak lagi sepenuhnya tertuju kepadanya. Ia sering pulang terlambat, sering menghabiskan waktu di ruang kerja, dan hampir setiap malam membicarakan dokumen lama. "Mas." Raka tidak menjawab. Ia masih membaca dokumen. "Mas Raka." "Apa?" "Kita jadi menikah bulan depan." Raka mengangkat wajah. Ia terlihat bingung. "Menikah?" Selina terdiam. "Kamu lupa?" Raka mengusap wajah. "Aku sedang banyak masalah." Selina mulai kesal. "Masalah Diandra lagi?" Raka diam. Selina berdiri. "Mas masih memikirkan dia?" "Bukan begitu." "Lalu apa?" Raka menatapnya. "Ada sesuatu tentang dia yang belum aku pahami." Selina tertawa kecil. "Dia cuma istrimu yang sudah pergi." Raka menggeleng. "Tidak sesederhana itu." Selina mulai merasa tidak nyaman. "Mas, jangan sampai karena urusan masa lalu kita kehilangan masa depan." Raka tidak menjawab. Siang harinya, Raka menerima sebuah amplop tanpa nama pengirim. Ia membukanya. Di dalamnya terdapat sebuah foto lama. Foto ayahnya bersama Diandra. Namun bukan foto biasa. Di belakangnya tertulis sebuah tanggal. Raka mengenali tanggal tersebut. Itu adalah beberapa bulan sebelum ayahnya meninggal. Ia langsung menelepon Pak Harun. "Bapak pernah melihat foto ini?" Pak Harun menjawab, "Pernah." "Di mana foto itu diambil?" "Di kantor lama." "Kenapa ayah saya bersama Diandra?" Pak Harun terdiam. "Karena mereka sedang membicarakan sesuatu yang penting." "Apa?" "Saya tidak boleh mengatakannya." Raka semakin frustrasi. "Semua orang sepertinya menyembunyikan sesuatu dari saya." Pak Harun menjawab pelan. "Mungkin karena almarhum ayah Bapak tahu bahwa suatu hari nanti Bapak akan bereaksi seperti ini." Telepon berakhir. Raka menatap foto tersebut. Ia mulai merasa bersalah. Selama ini,
Ia tidak pernah benar-benar mengenal kehidupan Diandra sebelum menikah dengannya. Ia hanya tahu bahwa Diandra sederhana. Tidak banyak menuntut. Namun ternyata ayahnya mempercayai perempuan itu dalam urusan yang sangat serius. Sore menjelang malam, Raka menerima telepon dari seorang notaris lama keluarga. Namanya Pak Surya. "Pak Raka, saya rasa sudah waktunya Anda datang." "Untuk apa?" "Ada dokumen yang selama ini saya simpan." Raka langsung berdiri. "Dokumen apa?" "Surat wasiat ayah Anda." Raka terdiam. "Bapak memilikinya?" "Iya." "Kenapa baru sekarang?" "Karena saya menerima instruksi untuk menyerahkannya hanya ketika Anda mulai mencarinya." Raka segera datang. Di kantor notaris, sebuah kotak besi diletakkan di atas meja. Pak Surya membuka kotak tersebut. Di dalamnya ada sebuah amplop besar. Tersegel. Raka menatapnya dengan napas tertahan. "Ini asli." Pak Surya mengangguk. "Ini dokumen asli." Raka meraih amplop itu. Tangannya gemetar. Ia membuka segelnya. Lembar pertama berisi nama ayahnya, tanggal pembuatan, dan tanda tangan. Semuanya sah. Raka membaca perlahan. Pada bagian awal, hampir semua aset keluarga masih disebutkan. Namun semakin ia membaca, wajahnya semakin berubah. Ia menemukan nama beberapa anggota keluarga, kemudian nama perusahaan, kemudian beberapa aset. Sampai akhirnya matanya berhenti pada satu nama. Diandra. Raka membeku. Kenapa nama dia ada di sini? Pak Surya tidak menjawab. Raka membaca bagian berikutnya. Ada sejumlah aset yang ternyata tidak sepenuhnya menjadi miliknya. Beberapa bagian perusahaan memiliki ketentuan khusus. Dan di antara semua itu, ada satu klausul yang membuat Raka tidak mampu berkata-kata. Hak pengelolaan sebagian aset keluarga diberikan kepada seseorang yang disebut sebagai pihak yang dipercaya secara khusus oleh almarhum. Nama orang tersebut belum disebut di bagian awal. Raka membalik halaman. Tangannya semakin gemetar. Kemudian ia melihat nama itu. Diandra. Raka langsung berdiri. Ini tidak mungkin. Pak Surya tetap diam. Kenapa ayah saya memberikan hak sebesar ini kepada Diandra? Pak Surya menjawab, karena itu keputusan almarhum. Tapi dia hanya menantu. Pak Surya menatap Raka. Bukan hanya menantu. Raka terdiam. Apa maksud Bapak? Pak Surya tidak menjawab langsung. Ia justru menunjuk bagian bawah dokumen. Baca sampai akhir. Raka kembali melihat surat tersebut. Ada satu kalimat yang ditulis dengan sangat jelas. Saya memberikan kepercayaan ini bukan karena hubungan keluarga, melainkan karena saya mengetahui siapa yang tetap berada di sisi saya ketika orang lain memilih pergi. Raka menelan ludah. Kalimat itu menghantam pikirannya. Ia mulai mengingat masa lalu. Ketika ayahnya sakit, ketika dirinya sibuk dengan pekerjaan, ketika ia jarang pulang. Siapa yang selalu berada di rumah menemani ayahnya? Diandra. Namun Raka belum siap menerima kenyataan tersebut. Ini tidak adil. Pak Surya menjawab tenang. Surat wasiat bukan dibuat untuk memuaskan semua orang. Raka kembali membaca. Lalu ia menemukan sesuatu yang lebih mengejutkan. Di bagian akhir terdapat ketentuan mengenai kepemilikan perusahaan. Raka ternyata tidak memiliki hak penuh seperti yang selama ini ia kira. Ada aset yang hanya dapat dikuasai jika persyaratan tertentu dipenuhi. Dan salah satu syaratnya berkaitan langsung dengan Diandra. Raka menatap Pak Surya. Jadi selama ini, Pak Surya mengangguk pelan. Perusahaan yang Anda banggakan tidak sepenuhnya berada di bawah kendali Anda. Wajah Raka pucat. Malam itu, Raka pulang dalam keadaan kacau. Selina menunggunya. Mas, dari mana? Raka tidak menjawab. Ia masuk ke ruang kerja. Selina mengikutinya. Apa yang terjadi? Raka meletakkan salinan surat wasiat di meja. Selina membacanya. Wajahnya berubah. Diandra. Raka mengangguk. Nama dia ada di sini. Berapa banyak?
Cukup untuk membuat hidup kita berubah. Selina langsung duduk. Mas harus melakukan sesuatu. Raka menatapnya. Apa? Hubungi Diandra. Raka terdiam. Ia mengambil ponsel. Nama Diandra muncul di layar. Jarinya berhenti di atas tombol panggil. Untuk pertama kalinya sejak Diandra pergi, Raka ingin mendengar suara istrinya. Bukan untuk meminta maaf. Belum. Ia ingin bertanya. Apa sebenarnya yang selama ini Diandra ketahui? Namun sebelum ia menelepon, sebuah pesan masuk. Dari Diandra. Hanya satu kalimat. Sekarang Mas sudah menemukan surat aslinya. Raka langsung membeku. Ia menatap layar. Kemudian pesan berikutnya masuk. Tapi Mas masih belum tahu alasan sebenarnya kenapa ayah mempercayaiku. Raka menjatuhkan ponselnya ke meja. Dadanya berdebar. Jadi Diandra sudah tahu. Bahkan sebelum dirinya menemukan surat itu. Tetapi bagaimana? Dan apa sebenarnya yang pernah terjadi antara Diandra dan ayahnya? Pertanyaan itu membuat Raka tidak bisa tidur malam itu. Sementara di tempat lain, Diandra menutup ponselnya. Ia membuka sebuah laci. Di dalamnya terdapat satu dokumen terakhir. Dokumen yang bahkan tidak pernah tercantum dalam surat wasiat yang baru ditemukan Raka. Diandra menatap dokumen itu cukup lama. Kemudian berbisik. Mas belum siap mengetahui semuanya. Karena surat wasiat asli memang sudah ditemukan. Tetapi alasan sebenarnya ayah Raka memilih Diandra masih terkunci di dalam sebuah rahasia yang jauh lebih besar. Sejak membaca pesan dari Diandra, Raka tidak bisa memejamkan mata. Kalimat itu terus berputar di kepalanya. Mas masih belum tahu alasan sebenarnya kenapa ayah mempercayaiku. Apa maksudnya? Raka sudah membaca surat wasiat asli. Ia sudah melihat sendiri nama Diandra di dalamnya. Ia bahkan sudah mengetahui bahwa sebagian aset keluarga berada dalam pengawasan Diandra. Namun ternyata semua itu belum menjadi bagian paling mengejutkan. Masih ada alasan yang lebih besar. Dan alasan itu diketahui Diandra. Pagi harinya, Raka langsung menghubungi Diandra. Panggilan pertama tidak dijawab. Kedua juga tidak. Ketiga baru diangkat. Halo. Suara Diandra terdengar tenang. Raka terdiam beberapa detik. Diandra. Iya. Aku sudah membaca surat wasiat ayah. Aku tahu. Kenapa kamu tidak pernah memberitahuku? Karena Mas tidak pernah bertanya. Jawaban itu membuat Raka terdiam. Aku mau bertemu. Untuk apa? Kita perlu bicara. Bicaralah lewat telepon. Tidak, aku ingin bertemu langsung. Diandra tidak langsung menjawab. Baik. Kapan? Sore ini. Di mana? Di tempat yang dulu sering didatangi ayah. Raka langsung tahu tempat yang dimaksud. Sebuah taman kecil di belakang rumah lama ayahnya. Tempat yang dulu sering digunakan ayahnya untuk beristirahat. Sore hari, Raka datang lebih dulu. Ia duduk di bangku kayu. Beberapa menit kemudian, Diandra datang. Tidak ada lagi pakaian mewah seperti saat masih tinggal bersama Raka. Ia mengenakan pakaian sederhana. Namun wajahnya terlihat jauh lebih tenang. Raka berdiri. Duduk. Diandra duduk. Mereka terdiam cukup lama. Akhirnya Raka membuka percakapan. Aku ingin tahu semuanya. Tidak semua hal bisa dijelaskan dalam satu percakapan. Mulai dari hubunganmu dengan ayah. Diandra menatap taman. Hubunganku dengan ayah Mas tidak seperti yang Mas pikirkan. Lalu seperti apa? Beliau mempercayaiku. Kenapa? Karena waktu itu beliau membutuhkan seseorang yang bisa dipercaya. Untuk menjaga perusahaan. Diandra menggeleng. Bukan hanya perusahaan. Raka mulai gelisah. Lalu apa? Diandra menarik napas. Mas ingat beberapa bulan sebelum ayah meninggal. Raka mengangguk. Waktu itu ayah sering sakit. Benar. Dan Mas jarang berada di rumah. Raka terdiam. Diandra melanjutkan. Setiap kali Mas pergi bekerja,
Aku yang menemani ayah. Aku tahu. Tidak, Mas tidak tahu. Diandra menatapnya. Mas tidak tahu bahwa saat itu ayah sebenarnya sudah mengetahui ada seseorang yang mencoba mengambil alih perusahaan secara diam-diam. Raka terkejut. Apa? Ada transaksi yang tidak pernah diketahui, Mas. Siapa pelakunya? Diandra tidak langsung menjawab. Aku belum bisa mengatakan semuanya. Kenapa? Karena bukti terakhir belum lengkap. Raka semakin bingung. Jadi selama ini ayah menyuruhmu menyelidiki perusahaan? Tidak persis seperti itu. Lalu, Diandra menatap Raka. Beliau menyuruhku menyimpan sesuatu. Apa? Bukti. Raka terdiam. Bukti tentang apa? Diandra membuka tasnya. Ia mengeluarkan sebuah map tipis. Ini. Raka mengambilnya. Di dalamnya terdapat salinan transaksi lama, beberapa surat, dan catatan tangan. Ia membaca beberapa lembar. Wajahnya berubah. Nama salah satu orang yang selama ini bekerja dekat dengannya muncul berkali-kali. Aku kenal orang ini. Aku tahu. Dia orang kepercayaan ayah. Justru itu. Raka menatap Diandra. Jadi ayah mencurigai orang ini? Iya. Kenapa tidak mengatakan kepadaku? Karena ayah takut kamu sudah terlalu dekat dengannya. Raka terdiam. Tiba-tiba semua kejadian beberapa tahun terakhir terasa berbeda. Orang yang selama ini ia percaya ternyata mungkin bukan orang yang sebenarnya ia kenal. Namun ada satu hal yang masih mengganggunya. Kalau begitu, kenapa namamu ada dalam surat wasiat? Diandra menundukkan wajah. Karena ayah tahu suatu hari nanti kamu mungkin akan kehilangan kendali. Raka mengerutkan kening. Apa maksudnya? Beliau tahu kamu mudah dipengaruhi orang yang kamu percaya. Raka langsung teringat Selina. Diandra melihat perubahan wajahnya. Ayah tidak ingin harta keluarga jatuh kepada orang yang salah. Dan orang itu aku. Bukan. Diandra menggeleng. Mas hanya belum tahu siapa yang sebenarnya sedang memanfaatkan Mas. Raka terdiam. Malamnya, Raka kembali ke rumah. Selina sudah menunggu. Mas, bagaimana pertemuan dengan Diandra? Raka tidak langsung menjawab. Ia melihat Selina cukup lama. Aku menemukan sesuatu. Apa? Ada transaksi lama perusahaan yang tidak pernah aku ketahui. Selina terlihat terkejut. Transaksi apa? Berkaitan dengan orang yang sangat dekat dengan keluarga. Selina mencoba tersenyum. Mungkin hanya kesalahan administrasi. Raka tidak menjawab. Ia memperhatikan ekspresi Selina. Ada sesuatu yang terasa aneh. Selina. Iya. Kamu pernah bertemu ayahku sebelum aku mengenalkanmu kepada keluarga? Selina membeku sesaat. Hanya sesaat. Tetapi Raka melihatnya. Tidak. Yakin. Tentu. Raka mengangguk. Baik. Ia berjalan menuju ruang kerja. Selina menatap punggungnya. Begitu Raka menghilang, wajah Selina berubah. Ia segera mengambil ponsel. Tangannya gemetar ketika mengetik sebuah pesan. Dia sudah tahu tentang dokumen lama. Pesan terkirim. Tidak lama kemudian, balasan masuk. Jangan panik. Pastikan surat itu tidak sampai ke tangannya. Selina membaca pesan tersebut, kemudian menghapusnya. Namun ia tidak menyadari bahwa dari balik pintu ruang kerja, Raka berdiri diam. Ia tidak mendengar isi pesan itu, tetapi ia melihat perubahan wajah Selina. Untuk pertama kalinya, keraguan muncul di dalam dirinya. Diandra sendiri berada di rumah kecilnya. Ia membuka dokumen terakhir yang selama ini disimpannya. Dokumen tersebut berbeda dengan semua dokumen sebelumnya. Ada satu nama di halaman pertama. Nama yang membuat Diandra terdiam cukup lama. Kemudian ia membaca bagian berikutnya. Air matanya jatuh. Bukan karena sedih, melainkan karena akhirnya ia sadar bahwa rahasia ini tidak bisa disimpan lebih lama. Ia mengambil ponselnya,
mengetik sebuah pesan untuk Raka. Namun sebelum dikirim, Diandra berhenti. Ia menghapus pesan itu. Besok saja. Karena besok adalah hari yang akan menentukan semuanya. Keesokan paginya, Raka kembali menemui Pak Surya. Ia membawa salinan surat wasiat. Saya ingin bertanya tentang satu hal. Apa? Apakah ada dokumen lain selain surat wasiat ini? Pak Surya menatapnya. Ada. Raka langsung berdiri. Di mana? Sudah diberikan kepada orang yang ditunjuk almarhum. Siapa? Pak Surya terdiam. Kemudian menjawab. Diandra. Raka menutup mata. Jadi benar. Diandra masih menyimpan bagian terakhir dari rahasia ayahnya. Namun sebelum Raka sempat bertanya lebih jauh, Pak Surya mengatakan sesuatu yang membuatnya terpaku. Pak Raka, ada satu hal yang harus Anda ketahui. Apa? Surat wasiat itu bukan dibuat karena ayah Anda ingin memberikan kekayaan kepada Bu Diandra. Lalu, beliau membuatnya untuk melindungi Bu Diandra. Raka terdiam. Melindungi dari siapa? Pak Surya tidak menjawab. Ia hanya menyerahkan sebuah amplop kecil. Buka ketika Anda sudah benar-benar siap. Raka mengambil amplop tersebut. Tangannya gemetar. Di bagian depan tertulis tulisan tangan ayahnya. Untuk Raka, ketika Diandra sudah tidak lagi berada di sisimu. Raka menatap tulisan itu. Dadanya terasa sesak. Ia perlahan membuka amplop tersebut. Namun sebelum membaca isinya, ponselnya berdering. Nomor Diandra. Raka segera mengangkat. Diandra. Suara Diandra terdengar pelan. Mas, kita harus bertemu sekarang. Kenapa? Karena aku sudah tidak bisa menyimpan rahasia ini lebih lama. Raka berdiri. Rahasia apa? Diandra terdiam beberapa detik. Kemudian berkata, rahasia tentang ayah Mas. Raka menggenggam amplop itu erat. Di mana kamu? Di rumah lama ayah. Jangan pergi. Aku segera ke sana. Telepon berakhir. Raka mengambil kunci mobil. Ia belum tahu bahwa pertemuan itu akan menjadi awal dari kehancuran seluruh kebohongan yang selama ini mengelilinginya. Dan ketika kebenaran akhirnya dibuka, bukan hanya Raka yang akan kehilangan sesuatu. Selina juga akan menyadari bahwa perempuan yang selama ini ia hina sebagai wanita udik, ternyata memegang kunci yang bisa menghancurkan seluruh rencana mereka. Raka mengendarai mobilnya dengan kecepatan tinggi menuju rumah lama ayahnya. Amplop yang diberikan Pak Surya masih berada di tangannya. Ia belum berani membukanya. Bukan karena takut pada isi surat itu, melainkan karena untuk pertama kalinya, Raka takut mengetahui siapa dirinya sendiri. Selama bertahun-tahun, ia merasa menjadi pemilik perusahaan. Ia merasa semua keberhasilannya berasal dari kerja kerasnya. Ia merasa Diandra hanyalah perempuan yang hidup di belakangnya. Namun sekarang, semuanya mulai terlihat berbeda. Ketika sampai di rumah lama ayahnya, Raka melihat Diandra berdiri di teras. Di tangannya terdapat sebuah map. Raka turun dari mobil. Diandra. Diandra menatapnya. Mas datang. Apa yang ingin kamu katakan? Diandra tidak langsung menjawab. Ia membuka pintu rumah. Masuk. Mereka duduk di ruang keluarga yang dulu sering digunakan ayah Raka. Ruangan itu masih menyimpan banyak kenangan. Raka memandang kursi yang dahulu sering diduduki ayahnya. Diandra duduk di seberangnya. Mas masih ingat malam sebelum ayah meninggal? Raka mengangguk. Waktu itu aku tidak berada di rumah. Benar. Karena aku sedang mengurus pekerjaan. Diandra menatapnya. Bukan hanya itu. Raka mengerutkan kening. Apa maksudmu? Mas sedang bersama orang yang sekarang paling Mas percaya. Raka terdiam. Selina. Diandra mengangguk. Raka mulai merasa tidak nyaman. Bagaimana kamu tahu? Karena malam itu ayah menerima sebuah laporan. Laporan apa? Laporan mengenai penggelapan dana perusahaan. Raka membeku. Diandra mengeluarkan beberapa dokumen.
Ini bukti transaksi yang selama ini disembunyikan. Raka mengambilnya. Nama orang yang tercantum di sana membuat wajahnya pucat. Bukan hanya satu, ada beberapa nama. Termasuk seseorang yang selama ini bekerja sangat dekat dengan perusahaan. Namun ada satu nama yang muncul berulang kali. Selina. Raka menatap dokumen itu. Tidak mungkin. Diandra berkata pelan. Mas masih percaya kepadanya? Raka tidak menjawab. Tangannya mulai gemetar. Diandra kemudian mengeluarkan sebuah foto. Foto lama. Foto Selina bersama orang yang tercantum dalam dokumen tersebut. Tanggalnya menunjukkan beberapa bulan sebelum Raka mengenal Selina. Raka menatap foto itu lama. Kenapa aku tidak pernah melihat ini? Karena ayah sengaja menyimpannya. Untuk apa? Untuk melindungi Mas. Raka menatap Diandra. Kenapa kamu? Karena ayah tahu aku tidak punya kepentingan terhadap perusahaan. Raka terdiam. Beliau percaya aku karena aku adalah satu-satunya orang yang tetap berada di sisinya ketika semua orang sibuk memikirkan keuntungan. Raka menundukkan kepala. Kenangan lama kembali muncul. Diandra yang selalu menemani ayahnya. Diandra yang selalu membawakan obat. Diandra yang menolak uang ketika ayahnya ingin membalas kebaikannya. Selama ini Raka menganggap semua itu hal biasa. Ternyata bukan. Raka mengeluarkan amplop dari sakunya. Pak Surya memberiku ini. Diandra melihatnya. Buka. Raka membuka amplop tersebut. Sebuah surat tulisan tangan ayahnya. Ia mulai membaca. Semakin jauh ia membaca, semakin basah matanya. Isi surat itu menjelaskan semuanya. Ayahnya mengetahui adanya orang-orang yang berusaha menguasai perusahaan melalui transaksi tersembunyi. Ia juga mengetahui bahwa Raka terlalu percaya kepada orang-orang di sekitarnya. Karena itu, sebagian besar aset tidak langsung diberikan kepada Raka. Bukan untuk menghukumnya, melainkan untuk memastikan perusahaan tidak jatuh ke tangan orang yang salah. Dan Diandra ditunjuk sebagai orang yang dipercaya untuk menjaga semuanya sampai Raka mengetahui kebenaran. Raka berhenti membaca. Jadi ayah tidak pernah membenciku? Diandra menggeleng. Tidak. Lalu kenapa ayah tidak memberitahuku? Karena beliau takut Mas tidak akan percaya. Raka menundukkan wajah. Air matanya jatuh. Aku bahkan tidak percaya kepada orang yang paling setia kepadaku. Diandra diam. Raka menatapnya. Termasuk kamu. Diandra tidak menjawab. Maaf. Satu kata itu keluar dari mulut Raka. Namun Diandra tidak langsung menerimanya. Maaf tidak bisa menghapus semuanya. Aku tahu. Mas meludahiku. Raka menunduk. Aku tahu. Mas menyebutku wanita udik. Aku menyesal. Mas memilih Selina. Raka mengangkat wajah. Aku salah. Diandra menarik napas. Aku tidak ingin Mas minta maaf karena takut kehilangan harta. Raka terdiam. Aku ingin Mas meminta maaf karena akhirnya sadar bahwa aku adalah manusia yang Mas sakiti. Raka mengangguk. Aku benar-benar menyesal. Tiba-tiba suara mobil terdengar dari luar. Diandra dan Raka saling memandang. Beberapa detik kemudian, Selina masuk rumah. Wajahnya terlihat marah. Raka. Raka berdiri. Selina. Kamu datang ke sini tanpa memberitahuku. Selina kemudian melihat dokumen di atas meja. Wajahnya langsung berubah. Ia tahu. Semuanya sudah terbuka. Kamu menemukan dokumen itu. Raka menatapnya. Jadi benar. Selina diam. Jawab aku. Selina tertawa kecil. Memangnya kalau benar. Kenapa? Raka terdiam. Kamu pikir aku mencintaimu? Selina menatap Raka. Aku hanya ingin hidup yang lebih baik. Jadi selama ini, aku tahu perusahaanmu. Selina berjalan mendekat. Aku tahu kelemahanmu. Raka menatapnya dengan kecewa. Kamu memanfaatkanku. Selina tersenyum. Kamu sendiri yang membiarkanku.
Raka tidak menjawab. Selina kemudian menatap Diandra. Dan kamu? Diandra berdiri tenang. Kamu pikir sudah menang? Diandra menggeleng. Aku tidak pernah ingin menang atas siapapun. Jangan berpura-pura suci. Aku hanya ingin kebenaran. Selina tertawa. Kebenaran tidak akan mengubah semuanya. Diandra mengambil sebuah dokumen terakhir. Benarkah? Selina terdiam. Diandra menyerahkannya kepada Raka. Ini bukti terakhir. Raka membacanya. Dokumen tersebut menunjukkan aliran dana yang menghubungkan Selina dengan orang yang selama ini mengendalikan transaksi ilegal perusahaan. Raka langsung memahami semuanya. Selina bukan hanya mengetahui rencana tersebut. Ia terlibat. Dan tujuannya bukan sekadar mendapatkan Raka. Ia ingin mendapatkan kendali atas aset keluarga. Selina melihat dokumen itu. Wajahnya pucat. Dari mana kamu mendapatkannya? Diandra menjawab, dari ayah. Selina terdiam. Beberapa minggu kemudian, penyelidikan terhadap transaksi perusahaan dimulai. Orang-orang yang terlibat mulai diperiksa. Selina tidak lagi tinggal di rumah Raka. Pernikahan yang belum sempat mereka mulai telah berakhir sebelum benar-benar dimulai. Sementara Raka mulai memperbaiki perusahaan. Bukan dengan kesombongan seperti sebelumnya. Ia belajar memeriksa setiap keputusan, belajar mempercayai orang dengan hati-hati, dan yang paling penting, belajar menghargai orang yang selama ini ia abaikan. Namun Diandra tidak kembali ke rumah itu. Ia memilih tinggal di tempatnya sendiri. Usaha kecil yang dahulu dimulainya berkembang. Ia tidak lagi membutuhkan nama Raka untuk membuat dirinya berharga. Suatu sore, Raka datang menemuinya. Ia berdiri di depan pintu. Diandra. Diandra tersenyum tipis. Ada apa? Aku tidak datang untuk memaksamu kembali. Diandra diam. Aku hanya ingin mengucapkan terima kasih. Untuk apa? Karena kamu menyelamatkan sesuatu yang bahkan aku sendiri tidak tahu sedang hancur. Diandra menatapnya. Aku tidak menyelamatkan Mas. Aku tahu. Raka tersenyum sedih. Kamu menyelamatkan kebenaran. Diandra tidak menjawab. Raka kemudian mengeluarkan sebuah benda. Sebuah kotak kecil. Ini milik ayah. Diandra membukanya. Di dalamnya terdapat cincin sederhana. Beliau pernah bilang, kalau suatu hari aku kehilangan orang yang paling tulus dalam hidupku, aku harus mengingat benda ini. Diandra menatap cincin tersebut. Kenapa diberikan kepadaku? Raka menjawab, karena sekarang aku tahu siapa orang itu. Diandra menutup kotak. Terima kasih. Raka mengangguk. Kemudian ia pergi. Tidak ada pelukan. Tidak ada janji untuk kembali. Tidak ada pernikahan kedua. Karena Diandra sudah memahami satu hal. Kadang-kadang, memaafkan seseorang tidak berarti harus kembali kepadanya. Beberapa bulan kemudian, perusahaan keluarga Raka kembali stabil. Sebagian aset yang sempat bermasalah berhasil diselamatkan. Dan Diandra tetap menjalankan hidupnya sendiri. Suatu pagi, ia berdiri di depan cermin. Ia melihat dirinya sendiri. Perempuan yang pernah dihina. Perempuan yang pernah diludahi suaminya. Perempuan yang pernah dianggap tidak berguna. Namun sekarang ia tersenyum. Bukan karena berhasil mengambil kekayaan siapapun. Bukan karena Raka menyesal. Melainkan karena ia akhirnya memahami nilai dirinya sendiri. Ia pernah merobek surat wasiat. Tetapi ternyata yang benar-benar ia robek malam itu bukan masa depannya. Ia hanya merobek keyakinan bahwa hidupnya bergantung pada seorang suami. Dan justru setelah kehilangan semuanya, Diandra menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga. Dirinya sendiri. Sementara Raka harus hidup dengan satu penyesalan yang tidak akan pernah bisa dihapus. Ia kehilangan perempuan yang pernah mencintainya ketika dirinya belum memiliki apa-apa. Bukan karena Diandra tidak mau memaafkan. Tetapi karena Raka terlambat menyadari nilai seseorang setelah ia menghancurkan hatinya sendiri. Dan sejak hari itu, satu kalimat selalu teringat di benaknya. Kalau begitu, jangan sesali ini.
Dulu Raka mengira itu hanya ancaman. Ternyata itu adalah peringatan terakhir. Dan ketika kebenaran akhirnya terungkap, Raka sadar. Orang yang ia hina sebagai wanita udik ternyata adalah orang yang paling dipercaya ayahnya untuk menyelamatkan seluruh keluarganya. Dari kisah tadi, kita belajar bahwa setiap perjalanan hidup selalu membawa pesan yang berharga. Semoga ada hikmah yang bisa kita petik bersama hari ini. Kalau kalian suka dengan cerita seperti ini, silakan tekan tombol like dan subscribe sebagai bentuk dukungan kamu untuk channel ini. Terima kasih sudah meluangkan waktu kalian. Tetaplah menjadi bagian dari channel kita bercerita ini, dan sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya.